Recording. Baik. Cek. Oke. Judulnya serem, penyelarasan kurikulum sama perusahaan digital segala macam. Tapi intinya adalah ini pengalaman saya kemarin ke Sumatera Barat, ke beberapa sekolah di luar Jawa. Jadi kita punya masalah karena di sekolah-sekolah itu nggak ada sinyal. Terus mereka juga pengen pinter kayak kita yang ada di Jakarta, nggak ada sinyal, pengen pinter, susah. Jadi akhirnya saya ajarin ke mereka bagaimana caranya supaya internetnya kita buat offline. Jadi internetnya putus, nggak ada internet, tapi semua ilmu ada di sekolah, pakai server lokal di sekolah. Anak-anak bisa akses pakai wifi aja ke server itu, dan ini saya praktekkan di atas meja ini sekarang. Jadi sebenarnya judulnya kecanggihan. Jadi intinya saya pengen ngasih lihat ke Bapak Ibu solusi supaya anak-anak siswa kita bisa pinter. Internetnya kita putus, kalau saya cenderungnya kalau buat sekolah internet diputus kalian, karena di internet kan banyak slot, gacor dan teman-temannya ya, itu tidak baik sekali. Jadi waktu saya kemarin ke istri saya, kebetulan orang Sumatera Barat, orang Padang. Saya waktu itu ke Padang, terus istri saya nge-WhatsApp guru-guru di Padang nih, MGMP SMP sama SMA sama SMK. Kita ke Padang, mau nggak kita ajarin, nggak usah bayar. Jadi saya jalan nih ke Padang. Yang paling ekstrim waktu itu di Solok Selatan, SMK Negeri 1 Solok Selatan. Kita ajarin cara kayak gitu, komentar hampir semua guru itu komentarnya sama. Dia nyarinya yang seperti ini. Jadi mereka mencari gimana caranya anak-anak pinter tapi nggak usah pakai internet. Internetnya putus aja. Jadi caranya bikin server lokal. Ini servernya ada di atas meja ini, yang warna hitam. Ini kenapa servernya kecil? Soalnya saya kesini naik motor bawa ransel. Jadi bawa ransel. Bisa nggak pakai komputer biasa? Bisa. Kalau Bapak Ibu punya komputer bisa dipakai. Bapak Ibu yang di ruangan ini bisa masuk nggak ke server itu? Bisa. Oke. Ini komputer yang di sebelah sini udah saya ajarin caranya ya. Sekarang Bapak Ibu yang baru buka laptop bisa masuk. Kalau pengen nyoba dulu ya. Tapi alatnya cuma gini doang ya. Alatnya server, bisa komputer apa aja. Terus materi kita taruh di sini. Terus ada wifi di sini. Nanti semua bisa masuk ke sini. Ini kalau masuk ke wifi ini Anda nggak bisa masuk ke internet ya. Ini wifi tanpa internet. Jadi bisa masuk ke sini. Kemudian kita bisa ngelihat perpustakaannya. Buat masuk ke wifi ini bisa scan wifi. Ini wifi-nya bisa di scan. Kemudian cari wifi yang huruf O aja, tanpa apa sih namanya, tanpa gembok. Jadi O tanpa gembok masuk ke sini nih. Pakai handphone bisa ya? Kenapa? Pakai handphone juga boleh, bisa. Oh, bentar. Di sini ada berapa orang sih? Ini orangnya ada berapa? 50. Oh, 50 ya? Ya masih kuat. Soalnya saya cuma kuat sampai sekitar 200-an orang. Bentar saya lihat dulu, saya kuat berapa orang ya? Lupa. Ini saya masuk ke wifi saya. Oke, coba lihat DHCP kliennya ada berapa ya? Server, sorry. Kok nggak keluar sih? Nggak keluar. Gua nggak ada. Harus saya lihat lagi lah, pusing. Jadi saya lupa nih, wifi-nya saya set buat berapa orang. Tapi kalau ada yang nggak bisa berarti saya harus nambahin. Jadi kalau O, ada wifi O silakan masuk kalau nggak ada passwordnya ya. Soalnya ada dua, ada yang ada password, ada yang nggak ada password. Silakan masuk. Nah kalau udah berhasil masuk, nih kita langsung ngasih lihat makhluknya aja. Kalau udah berhasil masuk, silahkan ketik di browser 192.168.
garis miring pustaka. Saya ulang, 192.168.88.2/pustaka. Oh, saya kasih tahu dulu ya. Ini semua gratis, saya nggak jualan. Jadi Bu Tini juga tadi, oh no, jadi berapa harganya? Gratis Bu, saya nggak ngejual. Jadi silakan kalau pengen ngopi, caranya kirim harddisk ke saya kopiin semua perpustakaan saya. Itu ya. Nah, apa? Penuh ya? Waduh, gimana caranya aksesnya penuh ya? Ntar. Ya. DHCP config. Iya kebanyakan. Ya udah yang lain ngelihat aja dah. Kan kelihatan di layar ya. Yang beruntung masuk. Kalau yang nggak beruntung saya harus mengubah konfigurasi. Soalnya saya nggak nyiapin buat segini banyak orang. Bingung juga banyak orang. Kagum saya. Oke. Jadi ini harus dirubah dulu supaya bisa banyak orang connect. Tapi intinya nanti kalau udah berhasil masuk, ini mana tadi teh? Ini dia, nih. Bisa masuk, yang berhasil masuk bisa masuk ke 192.168.882/pustaka. Ini perpustakaannya ada di depan. Oke. Kebetulan perpustakaan yang saya taruh di sini adalah perpustakaan buat sekolah-sekolah. Bisa diklik library. Nanti di sini ya lemot, bener kerasa, lemot. Iya, lambat. Ini server saya kecil ya, jadi kalau banyak orang yang make jadi lambat ini. Soalnya servernya kecil sebenarnya, nggak gede. Ini mini PC. Waduh, oke, masuk. Saya bisa masuk ke pendidikan, nanti di situ ada BSE dan kita bisa lihat banyak buku. Bukunya bisa di-copy semuanya. Buku ini buku SD, SMP, SMA, SMK, kurikulum 2004, 2006, 2013 sama 2023 apa kayaknya ada buku 2023. Ini dia 2004, 2006, 2013, 2023. Buku yang paling ini saya jujur dulu ya ngomong terus terang. Ini bukunya ada di Diknas semua sebetulnya. Cuman sama Diknas kayaknya dikasih password jadi orang agak susah buat ngambil. Kemudian akhirnya entah saya lupa ceritanya gimana, akhirnya saya berhasil ngambil. Kalaupun saya ingat juga saya nggak mau cerita gimana caranya. Itu biarkan, itu dosanya Ono lah. Jadi saya berhasil ngambil semuanya. Kalau Bapak Ibu pengen ngopi, ini kan Diknas juga bikin buku ini pakai APBN ya. Harusnya dipakai buat rakyat ya. Jadi saya ambil aja semuanya. Pak Kadis sudah keluar kan, jadi nggak apa-apa saya ngomong kayak gitu. Ini bukunya bisa diambil semua. Nah ini bukunya misalnya ini SMK ya. SMK kelas 12 misalnya, ya udah di sini ada buku-buku SMK juga ada, buku SMA-nya juga ada. Tapi mungkin nggak lengkap banget. Kalau yang SMA lumayan lengkap, SMK saya sumbernya yang terbatas sebisa saya. Oke, ini buku-bukunya. Ini yang normal ada di komputer saya. Kemudian saya masuk lagi yang satu buat e-learning. Ini alamatnya mirip 192.168.882 buat sekolah-sekolah yang sudah ada LMS Moodle. Ini persis sama LMS Moodle juga, jadi persis sama LMS Moodle Anda. Cuman mungkin yang bedanya adalah di sini saya targetkan cara berpikirnya kira-kira gini. Moodle-nya dipakai buat anak-anak try out offline, offline ya. Try out tanpa internet, pakai wifi lokal dan boleh ngerjakan ujiannya berkali-kali supaya bisa pinter. Ini jujur dulu ya, saya bikin ini soalnya anak saya yang paling kecil, si Bontot itu kelas 6 SD. Jadi dia butuh ujian supaya bapaknya nggak pusing ngajar. Akhirnya saya bikin ini, terus setiap kali
sore gitu, saya bilang, "Dek, udah try out belum?" Nah, udah, dia try out kepaksa. Nilainya berapa? 70. Ujian lagi. Berapa? Jadi caranya gitu, terus ujian berkali-kali. Jadi teknik minterin anaknya gitu doang sih. Nah, di sini kebetulan ada ini kelas 4, kelas 5, kelas 6. Nah, ini jujur ya, yang bikin soalnya perjuangannya lumayan buat bikin soal. Saya minta tolong orang buat bikin soal susah. Yang bikin soal Ono sendirian. Saya minta tolong Pak Cendri aja susah banget ya. Ketawa doang dia orangnya. Padahal bikin soalnya gampang. Asli bikin soal tuh gampang banget. Cuman kan butuh ini ya, butuh dedikasi buat bikin soal. Kalau udah bisa bikin soal nih saya kasih lihat. Ini saya masuk ke kelas 12 ya, cobain ya, matematik ya. Pak Cendri, coba kerjain ujian kelas 12. Hah? Matematika biasa, kita kerjain orang aja sekarang. Nih, kalau kelas 6 SD pasti bisanya. Sekarang kelas 12 ya. Nih matematika IPS, tadi ada matematika IPA mana? Mana dia? Nah ini dia, emang enak. Jadi persis, nih kalau pengen dapetin soalnya, sebetulnya bisa diakses sekarang juga. Ntar ini sambil loading ya. Ini sambil loading. Soalnya tuh ada di sini, saya kasih tahu dulu nih. Di sini, Pustaka Library Pendidikan BSC ada di Bank Soal Moodle. Jadi saya kasih lihat contoh bentuk soalnya ya. Soalnya kita bikinnya pakai notepad sebenarnya, gampang banget bikin soalnya pakai notepad. Sekalian saya kasih lihat formatnya seperti apa. Formatnya tuh gampang banget, asli gampang. Nih saya masuk misalnya IPA nih, SD kelas 5 IPA. Saya bikin 1, 2, 3 ya. Jadi ada soal, bang soal 1 ada 20 soal, 2, 20. Bentuknya file teks biasa, notepad. Jadi kalau mau bikin soal seperti ini sih sebenarnya. Bentar. Ini lagi loading. Bentuknya cuma kayak gini doang formatnya. Jadi ini soalnya udah gitu A titik B titik C titik D titik answer titik 2 A gitu. Terus kasih apa sih? Enter, kasih jarak, terus tulis soal lagi. Udah cuma gitu doang soalnya. Cuman harus ngerjain kan. Itu perlu perjuangan buat nulis ini tuh. Jadi kalau mau tahu cara saya nulis soal adalah saya ngambil dari buku-buku tadi BSE. Situ kan ada contoh soal tuh. Dari situ diambilin, masukin ke sini dalam bentuk yang ini karena Moodle hanya baca dalam format seperti ini. Oke. Nah, caranya dia ujian, jangan ujian dulu deh, saya kasih lihat satu lagi ya. Nah, satu lagi makhluknya ada di sini juga. Sama. Cuman yang ini Wikipedia. Jadi Wikipedia itu sudah naruh database-nya bisa diambil gratis semuanya supaya kita bisa bikin server Wikipedia offline tanpa perlu internet. Oke, ini saya kebetulan Wikipedia Indonesia yang saya ambil. Kita bisa klik di sini dan kita bisa akses Wikipedianya offline, nggak perlu internet sama sekali. Oke, kita loading lama ya. Berat dia kerjanya sekarang. Biasanya lebih cepat. Iya, ini ada berapa komputer di sini, ada berapa? 10-an kali. Ini bentuknya kayak gini, tinggal kita cari. Nanti misalnya saya nggak tahu. Nah, supaya informasi yang Anda mau ada dalam sini sebenarnya gampang. Kita nulis di Wikipedia. Jadi kalau kita nulis di Wikipedia, misalnya tentang SMK Negeri 32 Jakarta, saya coba cari ya, SMK Negeri 32, gini kali ya. Kalau SMK Negeri 32 pernah nulis di Wikipedia, bakal ke copy dan kita bisa lihat secara offline seperti ini. Kalau saya nyari Jokowi ada pasti, kalau nyari yang lain ya nanti juga kalau kita nulis tentang bidang ilmunya kita nggak ada, SMK Negeri 32 nggak ada. ITTS juga belum ada. Kalau Ono ada, cuman di delete soalnya yang Ono bukan buat ilmu sekolah.
Tapi ini saya kasih lihat Jokowi ya, Jokowi. Nah kalau Jokowi ada dia, tentang Jokowi ada. Oke, ini Jokowi. Dan ini tidak pakai internet ya. Ini tidak pakai internet sama sekali. Ini masuk ke server di sini. Jadi tadi bisa bikin perpustakaan. Jadi nanti sekolah bapak ibu punya perpustakaan digital langsung, tinggal copy aja, masukin ke web, cuman gini doang, udah. Nah, sorry ini bang soal ya. Ya ini bentuknya kayak gini doang. Ya kalau ini kalau lagi ngebuka bang soal. Kalau enggak ya bentuknya kayak gini. Dah. Kalau mau nyari bisa pakai Ctrl F terus nyari. Ini saya tadi pencet Ctrl F nyari misalnya apa? SD. Oh banyak lah SD. Gitu ya. Nah, jadi poinnya gitu. Jadi yang pertama kita bisa bikin perpustakaan offline, kita bisa bikin Wikipedia offline, kita bisa bikin Moodle. Oke. Kita lihat ngerasain ya gimana caranya ujian ya. Pak Chandri siap ujian? Ya udah, kita lihat Pak Chandri dapat nilai berapa nih kalau ujian. Ini tryout. Tryoutnya saya cuma ngasih berapa soal ya. Ini ada berapa soal, kita kerjain ya, start ya. Pak Chandri silakan. Nah, mampus lu. Kerjain. Ya apa-apa, bikin aja nih. Kontrol plus digedein hurufnya biar kelihatan. Jadi filosofinya kira-kira gini cara berpikirnya. Ini ngomong jujur terus terang dulu ya. Kalau bapak ibu pengen akses kuliahnya ITTS kebetulan ngasih kuliahnya gratis free di internet. Siswa-siswa bapak ibu bisa akses ilmunya gratis, nggak usah bayar SPP di opencourse.itts.ac.id. Buat masuk ke situ saya harus pindah wifi soalnya. Jadi saya nggak masuk nih ke sana. Jadi bisa masuk open, kalau mau iseng coba opencourse.itts.ac.id bisa masuk dan nanti ada kuliah cybersecurity segala macam dan nanti kalau bisa dapat nilai bagus, dapat nilainya kalau di atas 90 dapat sertifikatnya gratis. Jadi semuanya gratis. ITTS bayarnya kapan? Kalau siswa-siswa bapak ibu pengen jadi sarjana terpaksa bayar SPP. Tapi kalau mau dapetin ilmu gratis. Jadi kalau ilmu sih gratis, kalau gelar pakai duit. Itu aja bedanya antara yang gratis sama yang bayar. Kalau ilmu gratis, gelar kepaksa pakai duit. Soalnya kita harus bayar ke dinas juga. Bayarnya sih ke dinas. Nah, kita ngasal dulu aja bro. Oh dia ngasal, dia curang, dia ngasal. Ini butuh waktu loading ini. Iya. Sebenarnya ada keluar nanti ininya apa? Ini coba ada ya. rendering nih, iya. render dia sebenarnya. Ini next aja dia curang dia. Dia parah ini emang ngaco. Soalnya ngeri nih bro. Soalnya soal SMA kelas 12 doang ya. Tapi ini SMA IPA ini. SMA IPA. Rada ini mah gampang itu GT itu greater than. Ini yang render dia harusnya rendering. Cuman karena komputernya berat, yang aksesnya banyak, jadi lama gitu. Jadi bentuknya kayak gini, cara berpikirnya sederhana. Pada saat anak-anak ujian berkali-kali, karena dia nyoba soalnya berkali-kali, anak-anak jadi pinter. Kira-kira gitu filosofinya. Terus ya, sih. Jadi poin gedenya kayak gitu. Ini mau dikasih lihat dalamnya nggak? Ya udah, liatin aja bro. Hah? Kasih lihat dalamnya, serius. Coba nih ya. Tapi poin gedenya dulu. Poin gedenya bahwa kita bisa bikin perpustakaan digital, kita bisa bikin model, kita bisa bikin wiki. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Gampang ya. Buat bapak ibu yang baru pertama kali, yang paling gampang adalah bikin perpustakaan digitalnya. Itu gampang banget, nggak pakai otak. Yang itu asli gampang, perpustakaan digital. Ya. Servernya bisa pakai komputer yang
Ada. Bapak punya di sekolah? Server di sekolah. Ada software ya, free. Jadi gini. Saya pelan-pelan harus ngajarinnya. Berapa orang di sini yang dari TKJ? Nggak ada yang dari TKJ. Oh, 1 orang doang. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Buat bapak-bapak yang ibu yang bukan dari TKJ, nanti tolong kalau ada kesulitan tanya ke TKJ ya. Saya akan berusaha ngomong pakai bahasa manusia nih sekarang. Soalnya yang TKJ mungkin ngerti yang saya maksud. Tapi kira-kira gini, cara berpikirnya, perpustakaannya sebetulnya di komputer, di hard disk. Saya taruh dalam bentuk folder-folder. Kayak tadi kelihatan folder ya. Itu bisa di copy. Cara copy-nya gampang. Kirim hard disk ke rumah saya boleh. Nanti saya copyin. Kalau bisa apa yang namanya? Apa sih namanya? Fosil. Kalau fosil bisa ngopi perpustakaan saya, terus yang lain bisa ngopi ke fosil, saya lebih senang. Jadi fosil aja yang ngopi, nanti sekolah-sekolah di sini ngopinya ke fosil ya. Kalau fosilnya kesulitan, ya boleh ke saya bantu juga nggak apa-apa. Tapi saya lebih suka kalau fosil yang ngopi, nanti sekolah-sekolah ngopi. Joko ya. Cyber Pak. SMK Cyber nanti yang koordinir Pak. Cyber sama Pak Joko sama atau lain? Iya, Pak Joko itu dari SMK Cyber. Kepala sekolahnya Pak. Ada TKJ-nya juga. Soalnya tadi bilangnya Pak Joko, ini cyber gue bingung. Maluknya sama atau beda? Ya udah. SMK Cyber kepala sekolahnya. Pak Joko kirim hard disk ya. Nanti saya copyin semua ilmunya. Nah, gedenya gini, gede hard disknya. Nah, ini saya kasih tahu gede hard disknya. Kalau cuma buat buku SD, SMP, SMA, SMK, sama di sini juga ada. Kita lihat. Sorry nih, ini baru selesai ujian ya. Nah, ini anak-anak bisa ngelihat nilainya dia nih. Sorry. Kita bisa langsung ngelihat nilainya. Nanti setelah lihat nilainya juga bisa ngelihat apakah soalnya mana yang benar, mana yang salah, bisa kelihatan juga sih. Ini lemot banget ya, aduh, ampun. Karena komputernya kecil. Ya udah, ini biarin dulu. Sekarang urusan perpustakaannya. Kalau mau di copy, kalau cuma buat buku SD, SMP, SMA, SMK, itu sekitar 60 giga. Kecil kan? Kecil. Kalau mau berani mati, kalau ini kan buat sekolah ya. Kalau supaya anak-anak itu mau berkembang, ini sebenarnya ada juga perpustakaannya sih. Tapi saya ngeri, bisa saya klik nggak ya? Saya install ensiklopedia lah, apa saya masukin nih sebenarnya? Hah? Saya masukin sini, saya gedein ya. Ini di library 3 tuh ada buku. Di sini ada ensiklopedia, ada buku buat sekolah. Nah, ini ada ensiklopedia. Ini ensiklopedia beneran bahasa Inggris. Satu buku harganya $100. Cuman nggak usah cerita-cerita ya. Saya nyolong soalnya. Saya Robin Hood. Saya nyolong. Ini bukunya bagus-bagus. Ini buku tentang Afrika, ensiklopedia Afrika buat student, ada yang tentang astronomi, ini atlas peta, ya pokoknya bisa diklik lah ini. Anda yang nyambung bisa ngeklik ya sebenarnya. Saya akan ngeklik sembarangan ya. Ini misalnya ensiklopedia tentang penemuan invention. Jadi bukunya bagus-bagus, asli bagus banget. Kalau sampai sini sekitar 100-an giga. 100 giga dapat soal buku ini ya. Cuman syaratnya satu, nggak usah cerita dapat dari mana.
Karena orang nyolong. Udah beres. Mudah-mudahan ini kalau bisa nanti masuk ke perpustakaan Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu bisa langsung sama dinas, kan dinasnya stres. Tentu sekolahnya pada bagus-bagus semua. Dan kalau mau buku yang lebih gila lagi, misalnya kayak sekolah ini kan lebih ke arah fashion sama kuliner segala macam. Saya juga punya buku-buku tentang fashion kuliner ada. Kalau ada sekolah yang tentang seni ada bukunya. Sekolah yang tentang accounting, ekonomi segala macam, saya juga ada bukunya. Ada yang sekolah tentang apa? IT, cyber security, hacking, jadi masuk neraka segala macam, bukunya juga ada. Jadi ada yang buat masuk surga, ada yang buat masuk neraka, lengkap. Kalau mau buku yang kayak gitu butuh sekitar 1,5 tera. Kalau semua buku, tapi itu semua buku ya. Kalau sampai pengen buku-buku kedokteran, buku-buku yang ngaco-ngaco semua masuk, bisa sampai 9 tera. Tapi itu semua jurusan ilmu ada. Kalau itu buat kampus sih sebenarnya biasanya, saya nggak nawarin ke sekolah. Tapi kalau sekolahnya oh ya silakan aja, kalau mau bikin takut orang di Dinas ya nggak apa-apa, bisa di copy. Tapi kalau yang minimal banget cuman 60 giga sampai 100 giga. Terus tadi sama ensiklopedia segala macam 100 giga udah cukup. Tapi kalau mau lebih ya mau silakan, saya mah nggak gitu. Dia beres ya urusan buku. Ada pertanyaan lagi? Oh, sekarang butuhnya apa aja ya? Hardware-nya di sekolah Bapak Ibu komputer ada kan? Komputer apapun bisa dipakai sebetulnya. Cuman yang jadi masalah gini, semakin banyak siswa yang akses, semakin butuh memorinya digedein. Jadi kalau memori cuma 4 GB, pingsan dia, kayak ini pingsan. Kalau mau banyak yang akses sekaligus, memori digedein. Kalau bisa bangsanya 16 GB, kalau 32 GB lebih enak. Jadi komputer biasa, memori digedein aja. Nah sekarang buku udah ada nih. Selain buku kita butuh apa? Supaya bisa bikin jadi perpustakaan. Oh ini lagi ngambil buku. Kalau kita pengen jadi perpustakaan aja, ini sambil saya melihat matanya ke orang-orang TKJ nih ya. Kalau cuma bikin perpustakaan aja, kita butuh nggak bisa pakai Windows, jadi makanya Linux namanya. Linuxnya bisa pakai Ubuntu, jadi itu bisa Ubuntu. Di dalam Ubuntu kita tinggal instalasi web server aja, udah. Web servernya biasanya Apache, udah pasti bisa jadi. Jadi butuh Ubuntu, Apache, terus bukunya di copy ke situ, selesai. Jadi cuma itu aja Pak. Kalau perpustakaan digital. Nah ilmu yang lainnya sampai sini dulu, cukup ya, yang ini cukup ya, cukup happy dengan perpustakaan digital. Ini azan, kita berhenti dulu kali ya. Ya, kita break dulu ya, lagi azan. Ini mau sholat atau terus? Terus aja Pak. Terus. Sholatnya bisa cepat. Oh siap, ya udah. Oke. Masih ada tanya jawab Pak. Tanya jawab. Nah, sekalian saya nyiapin ininya. Yang penting hardware tadi apa namanya harddisknya aja, harddisknya tadi yang perlu di copy dari Pak Joko nanti ya Pak Cyber. Sepertinya Bapak Ibu Apa? dari keterangan Apa? Profesor Orno, Enggak, ini berarti udah Bapak Ibu pindah. semua bisa siap menjadi Pindah ini aja. perpustakaan digital di sekolah. Pindah. Karena semua Saya harus masuk ke akses internet soalnya. materinya, daftar pustakanya nanti bisa di copy ya tadi ya. Nanti diserahkan ke Forsir melalui Pak Joko Cyber. Nanti Pak Joko Cyber bisa share ke kita. Itu ya Pak Joko ya. Bentar. Ini saya. Ini saya lagi ngelepasin saya dari ini azan udah ya. Sudah selesai Pak. Saya lagi melepaskan diri dari server saya pindah supaya bisa masuk ke internet nih. Jadi saya nggak bisa akses lagi nih sekarang. Nah, ini saya lepas aja ya. Ini saya lepas. Ini lepas. Ini lepas. Ini lepas.
ini lepas, ini matiin, ini matiin. Ini cuman ini ada di internet kalau yang ini. Jadi kebetulan ini saya kasih contoh pemerintah kota. Kalau ini pemerintah kota, ini bukan sekolah. Pemkot Tangerang Selatan, mereka hari ini masang wifi gratis di kelurahan, kecamatan, di masjid-masjid, sebagian masjid, bukan masjid-masjid ya, sebagian masjid di Tangerang Selatan. Udah gitu supaya siswa-siswa bisa belajar, bisa pinter, warga Tangerang Selatan, kita juga bikin server buat tryout buat siswa di Tangerang Selatan. Nah ini kalau pemerintah kota Jakarta Selatan cukup pinter, bisa bikin seperti ini. Nih contohnya, ini kan e-learning kota Tangerang Selatan ya. Ini isinya tryout ini kelas 1 SD sampai kelas 12 ada di sini, sama persis sama yang ada di laptop saya, di komputer ini juga sama persis. Ini cuma ngasih lihat bahwa kalau pemerintah kotanya pinter dan mau buat bantu rakyatnya, dia akan masang wifi free di kelurahan, kecamatan. Kalau pemerintah kota kan tanggung jawabnya SD SMP, makanya dia agak kesulitan buat bantu SMA SMK. Karena SMA SMK kan tanggung jawabnya provinsi, jadi mereka susah. Tapi soalnya sih sampai ke SMA juga bisa. Ini beres ya. Nah sekarang gimana cara bikin ini semua? Sebelum saya ulang lagi, sebelum saya masuk ke cara bikin, urusan yang bukan bikin, ada pertanyaan lagi nggak selain tadi hardware? Silakan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan yang terkait dengan perpustakaan digital, ada yang bertanya silakan. Bu Iranis. Nggak ada ya? Tidak ada Pak, Nggak ada. jelas katanya Pak. Jelas ya? Sekarang cara bikinnya. Tapi ini, aduh, nggak apa-apa ya? Agak ngeri saya ngasihnya. Cuman kalau nggak ngerti, nggak apa-apa. Saya akan coba berusaha pakai bahasa manusia nih nyampeinnya. Kalau orang TKJ mungkin ketawa-ketawa aja. Nah, semua ilmunya, catatan saya taruh di sini nih. Sekalian mumpung masih ini, saya buka ini juga. Oke. Ini saya nyambung ke internet. Ups, salah sambungan. Oke. Salah sambungan ya, maaf. Saya pindah wifi dulu. Oke, saya masuk O lagi, tapi O-nya pakai ini. Oke, saya reload. Nih, saya reload. Oke, saya masuk ke dua situs nih. Buat ilmu, buat cara bikinnya ada di onocenter.or.id. Saya ulang, onocenter.or.id, itu saya nerangin cara bikinnya. Ilmunya namanya Internet Offline. Ini namanya Internet Offline. Saya ulang, alamatnya onocenter.or.id. Ilmunya namanya Internet Offline. Ini agak aneh. Harusnya kan internet kan online. Ini internetnya dibikin offline. Oke. Ini orek-orekan saya waktu pertama kali waktu saya mikir. Nah, cara bikinnya sebetulnya, jadi ide awalnya adalah, ini bisa kelihatan nggak ya? Ide awalnya kira-kira gini. Internet dikumpulin, ada pengepul, masukin ke SD card atau ke micro SD atau ke hard disk. Jadi internet itu maksudnya PDF, file segala macam dimasukin ke sini. Waktu awalnya saya makainya Raspberry. Yang awal pakai Raspberry. Cuman pas dihitung-hitung Raspberry harganya 1 juta. Sementara komputer bekas harganya 1 juta. Jadi akhirnya saya makainya komputer bekas aja, ngapain pakai Raspberry.
lebih bagus, lebih kenceng. Jadi ini Raspberry di cancel, pakai komputer bekas. Terus kita bisa pakai WiFi lokal buat nyambunginnya. Nah, ini beres ya. Ini yang tadi diterangin. Jadi intinya logika berpikirnya adalah internet dikopiin ke harddisknya dimasukin ke komputer lokal. Terus nanti siswa bisa pakai laptop, bisa pakai handphone, bisa pakai tablet, pakai apa terserah, bisa pakai WiFi nyambung ke sini. Internetnya kita putus. Kenapa internet bisa menarik kalau diputus? Karena kalau ada internet, siswa akan masuk ke slot, gacor dan teman-temannya. Itu. Jadi supaya siswa tetap sirotol mustaqim, kita putusin aja internetnya. Gitu. Internetnya dipakai buat guru tetap boleh pakai internet. Kalau siswa kan masih ababil ya, jadi agak susah yang itu. Nah, terus cara bikinnya sederhana banget. Kalau kita baca ke bawah-bawah, nih di sini ada cara bikin install web server. Jadi yang perlu cara installnya cuma ini doang sih sebenarnya. Jadi kita bikin web server aja intinya. Kalau buat teman-teman yang TKJ mungkin tahu kita bisa misal pakai Apache, PHP dan sebagainya. Tapi yang minimal banget web server Apache doang. Udah. Cuman gitu diinstal, nanti harddisknya kita tempelin ke folder var www.html. Kebetulan saya masuknya ke var www.html pustaka supaya aksesnya lewat pustaka. Udah, cuma gitu doang, selesai. Jadi perpustakaan digital gampang banget. Ini beres ya, perpustakaan digital ya. Beres. Saya perpustakaan digital, ada pertanyaan nggak? Minta maaf, saya ngajarnya agak lemot, agak lambat, saya lambatin. Soalnya saya punya pengalaman buruk. Saya ngajar guru-guru TKJ ini, ngasih workshop. Gurunya pada pingsan, langsung pada nggak kuat. Pak Ono nyerah. Sejak itu saya nggak berani ngajarin guru SMK TKJ. Padahal ini harusnya ilmunya dia. Ini beres ya. Nah sekarang kalau buat yang apa sih tadi Wikipedia supaya offline, caranya ada di bentar. Ini dia. Pakainya Kiwix. Ini Kiwix. Ini membuat Wikipedia jadi offline. Cara instalasi Kiwix-nya seperti ini. Kiwix tool. Kemudian kita download Wikipedia-nya kayak gini. Nah, ini versinya kita versinya harus disesuaikan dengan yang ada di internet. Ini masih 2023 06. Sekarang udah 0 berapa nih? 10 ya. Jadi nanti dicek dulu di internet yang ada versi berapa itu kita ambil. Setelah kita jadi file backupnya wiki belakangnya adalah zim. Jadi kita install Kiwix, kita download file zimnya. Nah, kemudian ini cara jalaninnya, gitu. Jadi ada Kiwix server, portnya kita atur port berapa, port itu nempel ke file zim yang mana. Kalau kita punya beberapa file zim, kan misalnya kita pengen download misalnya wiki tentang komputer bahasa Inggris, ada bisa di-download. Tapi itu bahasa Inggris semua, nanti kita tempel ke port yang ini, yang tadi saya masuknya ke port 8080. Misalnya kita ganti ke port 8081, kita bisa pakai file yang lain. 8082 filenya lain, 8083 filenya lain. Jadi kita punya banyak file. Oke. Cuman yang jadi masalah nanti harus diatur supaya harddisknya punya kita cukup. Ini saya harddisknya cuma sekitar 750 GB yang ini yang saya pakai sekarang. Cuman buat demo doang, dipakai banyak orang langsung pingsan. Oke, sampai titik ini Kiwix udah kebayang. Jadi formatnya cuma gini doang, install Kiwix tadi tools, kemudian jalannya cuma gini doang, Kiwix serve, port apa, nama file apa, titik, selesai, habis. Yang jadi masalah kalau kita pengen komputernya pas nyala, Kiwix-nya nyala, nah seru lagi di bawah. Ini harus kita obok-obok di bawah ini. Ini cerita panjang lah. Ini ngomong terus terang dulu, saya sambil ngajar ini sambil saya takut nih sebenarnya. Takut pada, aduh si Ono udah mulai parah ngomongnya. Udah pakai bahasa mesin soalnya. Sampai titik ini kebayang ya. Poinnya adalah kita bisa bikin wiki offline. Udah itu aja poinnya, paling gedenya.
Jadi jangan pernah berpikir bahwa wiki itu hanya bisa diakses di internet. Wiki itu bisa kita copyin ke server kita dan bisa offline. Nah, yang seru adalah gimana caranya supaya informasi yang kita mau ada dalam wiki itu juga. Kita harus belajar ngedit wikinya di sana. Wiki itu kan kebuka, semua orang boleh ngedit. Jadi supaya informasi yang ada di internet nanti ada di kita juga, kita edit wiki yang sana. Beres ya? Dah. Sampai titik ini, beres? Oke. Gak ada pertanyaan? Lanjut. Saya naikin, ini yang paling susah nih. Instalasi Moodle. Oke. Yang bisa di cyber bisa tuh. Ada berapa orang di sana yang bisa install Moodle? Banyak. Oke. Nanti buat teman-teman sekolah yang kesulitan, tolong koordinasi ke cyber ya. Soalnya orangnya banyak di sana. Kalau mau koordinasi bikin workshop lah. Ini saya ngomong jujur. Saya pernah diminta sama MGMP TIK SMP Jakarta Pusat. Kalimatnya sederhana banget. Pono, ajarin kita bikin server Moodle buat sekolah. Serius nih, guru MGMP TIK minta diajarin. Saya datang dong. Saya ajarin bener. Satu ruangan pingsan, asli nggak kuat. Jadi saya makanya sejak itu saya ngerem banget. Saya nggak berani ngajarin anda buat yang susah-susah ini. Tapi saya pengen ngasih lihat poin gedenya dulu. Kalau emang berani susah, kita lanjut. Sekarang saya masuk ke Moodle ya. Sampai sini oke? Oke. Lanjut ya. Sekarang semuanya ada di internet offline ini semua ya, ada di internet offline. Kalau yang Moodle, silakan masuk ke sini. Ntar mana dia? Ini dia. Ini Moodle. Nih, saya masuk ke yang Ubuntu, yang lebih enak yang Ubuntu. Nih, intinya sederhana. Kalau buat install Moodle sebetulnya kalau ngerti taktiknya sederhana. Ini kita nginstall software-software yang dibutuhin. Di sini kalau kita lihat, kita akan install database. Database yang dipakai adalah MariaDB. Kita install web server Apache, terus kita nginstall PHP. Jadi ada database MariaDB turunannya MySQL. Kita install Apache, kita install PHP. Udah keinstall nih yang dibutuhin. Kemudian kita harus set PHP-nya supaya kuat dihajar sama banyak orang. Kira-kira kayak gitu. Nah, kemudian kita restart supaya pas kalau komputer mati nyala hidup lagi. Di sini juga sama untuk database-nya kita seperti itu. Ini bagian yang ini adalah settingan buat database MySQL-nya. Kebanyakan sekolah-sekolah sebagian akan ngajarnya pakai PHP MyAdmin. Saya tidak merekomen pakai PHP MyAdmin karena bisa dihack. Kalau siswa kalau buat belajar sih oke sih sebenarnya. Tapi kalau buat operasi beneran di internet bahaya banget. Jadi ini caranya pakai command line seperti ini. Udah. Nah, kemudian tinggal modelnya di copy. Ini copy-nya cuma kayak gini doang. Jadi kalau disederhanakan yang perlu di-set adalah kita install aplikasi-aplikasi pendukung, ada PHP, ada MySQL, ada Apache, terus kita set database-nya. Ini di atas ini kita set database. Ini set database. Kemudian kita download Moodle-nya dari moodle.org free. Kita download, kita install. Dapat Moodle-nya. Udah cuma gitu doang. Ngomongnya enak, pasti praktekin pada pingsan. Saya agak takut makanya. Ini cuma ngasih gambar gedenya dulu ya. Mudah-mudahan kebayang. Saya praktekin di beberapa SMK nggak kuat soalnya. Gurunya pada nggak kuat. Saya ajarin gini, gurunya nggak kuat. Karena kebanyakan guru-guru banyak yang pakai Windows. Jadi nggak biasa hidup dengan Linux. Jadi nggak kuat. Saya tiap hari makanya Linux. Jadi saya santai-santai aja. Ini masalah kebiasaan aja sih. Dah beres ya. Yang saya harapkan minimal banget kalau misalnya modelnya sudah bisa, yang minimal banget kita kerjakan
Tapi nanti instalasi Moodle, instalasi Wikipedia, instalasi perpustakaan digital bisa minta tolong sama teman-teman SMK Cyber atau teman-teman TKJ yang lain ya. Yang saya harapkan dari bapak-bapak ibu guru terutama adalah bikin soal. Karena kunci dari ini semua adalah supaya anak-anak pinter, anak-anak kita arahkan supaya try out berkali-kali. Jadi ulangan berkali-kali supaya ilmunya nempel di kepala. Kalau ulangan cuma sekali dua kali kan waktu ulangan aja mereka belajar. Kalau tiap kali ulangan bisa nempel di kepala. Ini saya kasih lihat kurang ajarnya Ono nih. Ini kurang ajarnya Ono saya kasih lihat. Bapak Ibu bisa akses ke sini opencourse.itts.ac.id. Saya ulang alamatnya opencourse.itts.ac.id. Saya akan masuk login. Bapak Ibu bisa bikin account ini gratis, akunnya gratis. Siswa-siswa Bapak Ibu juga boleh akses ke Open Course ITTS ACID gratis, nggak usah bayar apa-apa. Ini saya kasih lihat kuliah yang saya kecilin dulu. My course. Ilmu tadi, ilmu cara bikin internet offline ada di sini nih. Ini ada kuliah namanya internet offline. Jadi ilmu yang tadi barusan saya jelasin sebetulnya ada kuliahnya di Open Course ITTS ACID. Kuliahnya namanya internet offline. Bisa dibaca di sini ilmunya. Beres ya? Ada kuisnya juga, ada ujiannya, ada sertifikatnya juga kalau mau iseng. Kalau iseng sampai bisa dapat kayak gitu. Boleh. Oke. Kalau mau belajar internet offline. Sekarang saya kasih lihat yang lain. Di sini juga ada kuliah beneran, kuliah semester 6, semester 7 juga ada di sini. Contoh, di sini ada kuliah cyber security. Di sini ada kuliah data science. Di sini ada kuliah jaringan. Oke. Ini saya kasih lihat cyber security ya. Oke. Ini saya persilahkan kalau Bapak Ibu di kebetulan kalau TKJ silahkan di-copy ke sekolahnya masing-masing. Cyber security ini. Pesertanya di Open Course ada sekitar 12.800 orang. Oke, seneng ya, bangsa ini pengen belajar jadi ahli cyber security, seneng. Oke, dan kalau dapat nilai 90 akan dapat sertifikat gratis. Bisa nebak dari 12.000 berapa yang bisa dapat? Yang minggu lalu ya? Ketemu sama saya harusnya udah tahu. Berapa? Pak? Yang kemarin datang ke ITTS? Lupa. Coba bocorannya berapa? Ini sertifikatnya free ya? Sertifikatnya free, daftarnya free, sertifikatnya free. Oke. Berapa? Wah. Lebih sih. 18, 19. Dari 12.000 yang bisa dapat nilai 90 cuma 19 orang. Padahal ujiannya boleh nyontek, duduk sebelahan juga boleh, ujiannya boleh dikerjakan berkali-kali. 19 yang dapat 90. Itu boleh nyontek loh. Ini ujian boleh nyontek. Duduk sebelahan boleh. Nanya sebelah boleh. Dapat 90 cuma 19 orang. Parah loh ini. Aneh ya. Saya juga bingung. Padahal ini semuanya free. Ini masuknya free, ujiannya free, boleh nyontek, boleh berulang-ulang. Cuma 19 yang bisa dapat 90. Dan ini saya cobain waktu itu juga ke Mabes. Dari 120 orang cuma 2 yang lulus. Jadi itu Mabes kan ada pasukan-pasukan kayak gitu ya. Itu satu angkatan 120 orang, saya tes cuma 2 yang lulus. Pokoknya parah, ngeri lah Republik ini. Kalau udah tahu Republiknya kondisi parah. Kalau boleh, makanya saya dengan senang hati silahkan dikopi ke sekolah Bapak Ibu, free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayarnya enggak, bayar tetap, bayarnya pakai doa ya. Habis sholat doa buat yang bikin. Itu aja. Dan, nah, ini jadi masalah besar
Makanya jangan terlalu kaget kalau kemarin datanya BPJS jebol, datanya imigrasi jebol, data pada jebol semua. Mau lihat data jebol? Mau lihat website pada dihack? Gampang. Kasih aja kata-kata inilah slot. Kita bisa lihat kan web yang kena slot. Kalau ini kan slot aja, kita tambahin lah. Nih. Slot site.2 http.go.id. Kita lihat GoID berapa yang kena slot. Oke. Coba lihat di sini. Nah, ini Gunung Kidul cup.go.id. Ini slot gacor malam ini. Pulsa slot 88 slot. Ini jatengprof.go.id. Ini dia ngasih tahu supaya pada ini. Nah, ini juga nih slot terpercaya bawaslu.dki.go.id, Jakarta bawaslu.go.id, ada isinya slot juga. Kan nggak mungkin. Itu dihack. Jadi jangan khawatir hackernya masuk ke situs-situs GoID. Cuman nih Kominfo lagi ngeblokir-blokirin sekarang. Tapi tetap aja hackernya tetap masuk. Itu karena adminnya kemampuannya nggak nyandang. Gitu. Ini contohnya. Ini kita free-in aja, ilmunya susah buat ditangkap sih sebenarnya. Di free-in. Udah saking frustasinya ngajar, udah gratis aja dah. Lu nggak usah bayar apa-apa, semuanya gratis. Tetap aja nggak nyampe ya. Dan semua ilmunya ada di harddisk ini sih sebenarnya, kalau mau ada di harddisk ini sih sebenarnya. Bisa di copy. Ini harddisk lain baru saya colok. Gitu. Sampai titik ini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan sampai titik ini? Baru 3:15. Silakan Bapak Ibu, bila ada pertanyaan langsung disampaikan saja. Bapak Ibu, sepertinya ini malah bingung, Bro. Nggak nyambung kita ini. Ya, coba diarahin. Saya tolong diarahin supaya jangan terlalu teknis. Saya tadi lagi ngomong pakai bahasa robot soalnya. Ini sekolahnya ada TKJ juga ini, bisa time design Pak. Enggak, kalau bisa saya tolong diarahin ke yang lebih manusiawi. Ya, saya soalnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan orang bodoh Pak, karena saya bukan orang TKJ, Ya. jadi saya orang apa ya? Orang-orang Saya ketua. begini Pak Profesor, kalau buat sekolah kan kita leadership nih, ya bagaimana Leadership itu maksudnya kepemimpinan di dalam mengefektifkan tim. Nah, tadi kan Profesor sudah membuat dan menginformasikan teknologi yang bisa digunakan, diaplikasikan, baik itu untuk nge-hack kemana, bahkan untuk penggunaan kebutuhan ini. Nah sekarang ini teman-teman kepala sekolah kan nggak semuanya, mungkin banyak yang masih awam ya, kan makanya dibawalah operator, dibawalah itu. Kalau nggak kita sendiri aja. Maksud saya dari sekian banyak itu kan kita belum nangkep nih, baru sekedar secara prinsip aja. Adakah yang lebih spesifik dalam hal lebih yang bisa diikuti untuk pilot project di kepala SMK JAS 2 yang berkaitan dengan peningkatan untuk SDM-nya? Oke. Terima kasih. Ini saya berusaha jawab ya. Iya. Tolong saya diarahin supaya lebih manusiawi. Soalnya orang kemungkinan buat tidak manusiawi tinggi banget. Yang ada di kepala saya kira-kira gini. Ini yang paling sederhana banget yang di kepala saya. Kalau Bapak Ibu bisa ngopi perpustakaannya, ditaruh perpustakaan gampang kan tadi ya, ngopi harddisk, terus bikin web server, terus siswa bisa akses. Itu dari sisi ilmu, dari sisi sarana prasarana buat perusahaan digital terpenuhi nih. Bagaimana dengan kondisi kita punya perpustakaan digital seperti ini supaya anak-anak ini bisa maju? Ini saya berusaha arah ke arah leadership tadi nih. Oke. Kita nyediain sebagai tugas kita sebagai kepala sekolah, sebagainya kan tugasnya adalah menyediakan sarana prasarana tadi ya. Perusahaan digital kita siapin dengan cara ngopi, udah gitu kita udah punya komputer, bikin web server, kita pasang nih. Gimana dengan kita punya perpustakaan ini supaya anak-anak bisa maju?
Jujur, ini pengalaman saya di kampus ya, di kampus ITTS. Saya masang perusahaan digital, anak-anak nggak mau lihat, nggak peduli. Yang ngeliat cuma asesor, dinas. Punya perusahaan digital nggak? Punya, oke, bagus. Tapi apa efeknya ke anak-anak? Nggak ada. Soalnya anak-anak kan setan dirajim kadang-kadang ya. Nah, kita sebagai guru harus agak kurang ajar memaksa anak baca. Caranya, pengalaman saya, kalau saya kasih perintah mahasiswa saya, tolong dibaca. Emang ada yang mau baca? Nggak ada yang mau baca, Pak. Anak-anak kan brengsek semua. Kalau dibilangin kayak gitu, nggak ada yang baca. Akibatnya yang saya bikin kayak ini, tapi Ono kurang ajar nih ya. Ono merubah pola pikir. Jadi saya kasih lihat lah kuliah saya beneran nih. Kuliah saya beneran. Parah, kuliahnya apa parah? Nih, good edge, sorry. Nih. Saya back dulu. Oke. Saya masuk ke nih kuliahnya. Kalimat pertama di kuliah saya, kalimat pertamanya adalah untuk dapat nilai A. Soalnya 99,19% mahasiswa sekolah cuman pengen dapat nilai A. Dia nggak butuh ilmu sih sebenarnya buat dapat nilai A. Jadi saya tulis gitu tuh. Untuk dapat nilai A, satu pengajar tuh Ono maksudnya. Ono lebih suka kalau Anda nulis buku, bukan ujian. Gitu ya. Dan kalau dia nulis buku dan bukunya, ini serius anak-anak nulis buku dan terbit tuh. Bukunya terbit, oke. Langsung nilai A-nya saya tulis secara manual. Nilai dia saya bikin A, 100. Akibatnya mereka kan, dan ini boleh dikerjakan sebelum kuliah, dia ngambil kuliah itu. Jadi ini saya lagi ngebimbing banyak beberapa anak-anak semester 1, ini kan kuliah semester 5. Anak-anak semester 1 mulai saya bimbing buat nulis. Oke, jadi sebelum dia kuliah, dia udah nulis buku. Kalau bukunya udah selesai, kuliah ini gak usah diambil sama dia. Nah, langsung A, manual. Apa yang terjadi di sini adalah, ini saya buka-bukaan sama Bapak Ibu lah. ITTS itu kampus baru 4 tahun, kata Pak Cendri juga baru 4 tahun. Lulus dari ITTS, ini mahasiswa lulus dari ITTS dapat ijazah. Terus bersaing sama ITB, UI, IPB segala macam yang negeri gede-gede, pasti kalah kan? Apa sih ITTS kecil, kalah. Kalau ijazah sama ijazah kita kalah. Si mahasiswa harus ada lebih dari ijazah. Nah ini bagaimana saya bikin anak-anak jadi pimpin di depan, bisa ngalahin ITB UI tadi. Oke, caranya adalah kita bikin anak-anak supaya tidak cuma sekedar ijazah, nulis buku. Untuk nulis buku mau nggak mau harus baca. Jadi perpustakaan ini dipakai supaya jadi apa ya? Jadi bekal supaya dia gampang nulis bukunya. Iya, tapi kita sebagai dosen harus sebagai guru harus agak kurang ajar sedikit, maksa anak-anak Anda mau bagus. Jadi kalau mau bagus, nulis buku. Ini contoh nulis buku. Cuman kalau kita bukan hanya buku ya, misalnya sebenarnya ada pilihan yang lain, misalnya sertifikasi apa segala macam. Nah, semua itu mereka harus belajar di luar dari mata pelajarannya dan itu disediakan sama perusahaan digital itu. Kira-kira kayak gitu. Jadi kita nulis buku, ada sertifikasi, ada yang ikut lomba apa? Kalau di sini kan LKS ya. Kalau di level kampus juga ada pertandingan-pertandingan yang level mahasiswa juga ada, kita ikut gitu. Nih sekarang saya pengen nanya ke bapak-bapak ibu. Seluler udah sampai 2G, 3G, 4G, yang bapak ibu pakai 4G apa 5G? 5G. Kecepatannya berapa? Kecepatan selulernya bapak ibu? 4G berapa? 3 Mbps. Ada lagi yang lain yang lebih kencang lagi?
40 M bps. Ada lagi yang lebih kencang lagi. 40 ya, kencang ya. 40 kencang. Kalau nggak handphone, sekolah situ dah kecepatannya berapa? Satu sekolah 150, 100. Sekolah ya. Sekolah Bapak Ibu kecepatannya 150, 100. Oke. Ini saya kasih lihat. Ini kuliahnya ada di kuliah ini juga ada. Jadi saya kasih lihat di kuliahnya. Ini kuliah beneran. Ini saya turun ke bawah. Oke. Ini kita bisa bikin BTS seluler sendiri. Oke. Terus salah satu mahasiswa saya, Fatah, dia baru semester 4. Jadi baru 2 tahun lulus dari SMA, kuliah semester 4. Saya ajarin, ini ada generasi lagi anak-anak SMK yang baru masuk, saya ajarin juga nih. Bikin Telkomsel sendiri, bikin 5G. Bisa. Kalau tahu punya Telkomsel, 1 BTS harganya 1 M. 1 BTS harganya 1 M. Kita bikin sendiri, jatuh-jatuhnya sekitar 50 juta. Tapi ada taktiknya supaya jadi nol di mahasiswa. Mahasiswa nggak usah ngeluarin duit, kita bisa 50 juta. Tadi kecepatan sekolahnya 150, 100 mega ya. Sekolah nih, kita bikin sendiri, kecepatannya cuma segini nih. Bikin sendiri ya, Bapak Ibu. Nih, biar panas. Ini dia. Ini kecepatannya kita. Kelihatan? Bikin sendiri. Oke. Dan ini rencananya kita akan masang di kelurahan kecamatan di Tangsel bakal kayak gini. Bikin sendiri. Gitu. Yang bikin mahasiswa. Kalau udah kayak gini kan mau ngelawan ITB mah kecil langsung ITB kan. Minta maaf. Sombong. Jadi kira-kira alat leadershipnya kayak gitu. Cara nge-leadnya kayak gitu. Harapan saya sebenarnya gini buat sekolah-sekolah Bapak Ibu. Kalau kita udah bisa ngasih bekal-bekal tadi, buku segala macam, itu bukunya buku ganas-ganas itu, bukunya bukan buku murahan, itu buku parah-parah. Kalau Bapak Ibu bisa ngolah kerjasama sama siswa, siswanya dikerjain semuanya, supaya bisa nyerap ilmu dari buku tadi, kita bisa bikin sekolah-sekolah di sini jadi naik semua. Pada saat ini naik, ya udahlah masuk kan intinya gini kan. Semua orang pengen maju, semua orang tua pengen anaknya bisa jadi yang terbaik lah. Ya udah, kalau kita bisa punya karya-karya yang bagus segala macam masuk media, ya mereka akan masuk dengan sendirinya sih. Kalau enggak, Anda bisa kalah sama Tangsel. Tapi enggak sih. Ini lebih aktif dari Tangsel. Tangsel SMK-nya kalah aktif. Nggak tahu sih Pak Hamid curang dia mas. Yang dekat sama dia Jakarta Selatan dulu nih parah nih orang. KKN deh. Orang sini sih dulunya parah nih dia. Makanya Tangsel nggak digarap sama dia. Udah ada. Tangsel kalah, sini lebih agresif. Kira-kira gitu, kebayang ya? Bener nggak sih saya ngomongnya? Bener. Jadi tolong di copy nih. Cuma nanti jangan komplain ya. Karena bukunya 90% bahasa Inggris. Nggak masalah ya. Soal. Oh ada. Oh, kalau bisa nerjemahin ke bahasa Indonesia, terbitin sekalian. Katanya ada penerjemah. Enggak, saya pengen tahu berapa orang yang di sini yang sudah pernah nulis buku? 1, cuma 1. Waduh harus ngajarin bapak. Yang lain nulis buku. Oh enggak, terus sekolah aja. Nah,
gampang Pak. Nggak usah, iya bisa. Oh, ini gini Bapak Ibu, ini terus terang dulu ya. Erlangga, semua penerbit itu isinya masih cetak. Dia itu cari naskah. Kalau Bapak kalau udah punya naskah, jadi penerbit itu nyari naskah, bisa dimasukin ke penerbit itu dan dia akan nyetak. Apalagi ini bukunya udah pasti dipakai sebagai bagian dari mata kuliah kan? Mata pelajaran kan? Senang penerbit malah. Kalau bukunya bukan bagian dari mata pelajaran, penerbit agak keren karena nggak akan selaku kalau dia bukunya bagian dari mata pelajaran. Kalau buku mata pelajaran seneng banget, asli. Bapak udah nanya belum? Dapat royaltinya berapa persen? Udah kerjasama. Ini buat gambaran aja. Kalau buku saya kan bukan buku yang bagian dari mata pelajaran. Kalau saya ya, bukunya nggak selaku buku Bapak Ibu. Jujur, kalau Bapak Ibu yang nulis, enggak, soalnya kan Bapak Ibu kan emang ngajar kan ya, jadi bukunya emang bagian dari mata pelajaran. Enak. Kalau saya kan bukunya lebih yang beli adalah anak-anak yang hobi. Misalnya hobi masuk neraka, itu beli buku saya itu. Itu aja dengan kondisi bukunya buat masuk neraka, saya cuma dapat 5% dari buku, royalti dari buku. Ini hitung-hitungan kurang ajar aja ya Pak. Saya penerbit, nih sekalian saya kasih tahu harga supaya Anda berminat buat nulis. Kalau seperti Bapak yang sudah punya naskah buat siswa dalam sekolah, itu udah enak banget. Tinggal dirubah dikit naskahnya supaya bisa masuk ke penerbit. Misalnya ditambahin tentang penulis, ditambahin sinopsis, dikit aja sih. Kalau bisa di atas 200 halaman supaya bisa jadi buku referensi sih. Itu aja, referensi supaya kumnya. Kalau di guru kum juga atau bukan sih? Oh swasta nggak ada ya. Kalau kita sama aja dosen mau swasta negeri semuanya pakai kum. Parah. Nah, buat kasih gambaran, kita dapat royaltinya 5%, saya 5%, karena bukunya bukan buku sekolah. 5%. Harga buku misalnya berapa? Harga buku 100, anggaplah 50.000 ya misal udah nggak ada. Oh serius? 100, 90, 100, buset, mahal juga ya. Kalau 100.000 satu buku kali 5% berarti 5.000 perak kan ya? 5.000 rupiah satu buku. Sekali nyetak penerbit, kalau buku saya itu dia cuma nyetak 3.000 eksemplar. 3.000 kali 5.000 itu 15 juta buat penulis. Kalau 3.000, pertanyaannya SMK di Jakarta Selatan ada berapa nih siswanya? 4.000. Kalau dibeli sama Jakarta Selatan doang, 4.000 kali 5.000 20 juta. Jakarta Selatan doang. Kalau Jakarta dikali 4, satu mobil lumayan Pak. Itu baru Jakarta Pak. Kalau satu Indonesia, ya udah kita pensiun langsung. Sumpah, buku itu bisa bikin pensiun karena kita duitnya kenceng asli. Punten maaf, minta maaf, lebih kenceng dari gaji guru. Kalau mau, saya sih bersedia dengan senang hati ngajarin teknik nulis. Kebetulan saya memang hidupnya nulis sih sebenarnya. Dosen mah iseng. Jadi saya nulis. Saya saranin kalau bisa arahin buat nulis karena itu masa depan dari situ banget sih. Nulis bukan nyari duit ya. Kalau buat dapat duit ya bisa, tapi nulis buat jual diri biar kelihatannya kayak orang pintar gitu. Kejadian Pak, jangan khawatir, ini kejadian sama mahasiswa saya nih. Jadi ada salah satu mahasiswa saya, waktu itu dia kerja di kampus sebagai teknisi lab, teknisi komputer, pusat komputer. Udah gitu, saya orangnya tipe orang yang akan jalan dan suka ngobrol sama anak-anak gitu. Ini mahasiswa saya
saya tanyain lagi ngerjain apa, ini lagi ngoprek, ini gitu ngoprek. Dia itu sambil ngerjain S1-nya dia, bukan di kampus kita, di kampus lain, di Budi Luhur kan? Dia di Budi Luhur sana. Dan kampus saya di Tangerang Selatan, dia di Budi Luhur. Udah kamu tulis buku aja deh, saya bimbing tulis buku, terus saya sampai jadi terbit. Waktu itu terbitnya di Alex Media, terbit. Waktu sidang sarjana, cara sidangnya cuma gini aja. Bapak Ibu, ini skripsi saya, ini buku saya. Dan penguji lihat buku dong. Skripsi nggak dilihat, lihat bukunya. Tuh, nulis buku terbit sama Ono. Oh ya udah deh, kita nggak usah ujian lah, kita ngobrol aja. Terus saya ujian langsung lulus sarjana. Jadi kejadian yang batin. Saya nggak sekali dua kali kayak gitu sih. Mahasiswa saya jadi kayak gitu. Ada beberapa mahasiswa yang kayak gitu. Sebenarnya secara ilmu sih sebenarnya orang yang nulis sama yang nggak nulis ilmunya nggak beda jauh. Cuma bedanya yang nulis itu orang biasanya lebih segan melihat. Kan Bapak juga kelihatannya lebih segan gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sampai sini? Beres ya? Jadi antara infrastruktur yang kita siapin sampai bisa jadi apa tadi pemimpin leadership kayak gitu arahnya. Dan itu yang saya kerjakan juga di kampus ITTS. Cara jadi leadernya adalah kita bikin anak-anak itu pada nulis buku dan mereka jadi sarjana bukan sekedar punya ijazah, tapi juga punya karya lain bentuknya buku, paper jurnal dan sebagainya. Hari ini udah beberapa anak udah nulis paper jurnal, beberapa anak lagi udah nulis buku, dan ini ada satu tadi yang bisa bikin 5G kecepatannya 800 Mbps. Di mana? Di Tangsel. Kita di Tangsel, bukan di kampus. Jadi ini bukan rahasia lagi. Jadi ini ITTS itu di belakangnya adalah Pemkot Tangsel. Udah gitu, jadi mereka kan butuh SDM, butuh orang-orang yang pinter-pinter. Daripada ngerekrut, dia bikin kampus. Udah gitu kampusnya yang bagus-bagus ditarik sama Pemkotnya, jadi sambil magang di Pemkot. Jadi ini dioperasikan di Pemkot Tangsel. Yang perlu dicatat di sini, yang seru adalah, coba saya nanya ke Anda semua. Berapa pemerintah kota di Indonesia yang operasiin 5G sendiri? Ada berapa pemerintah kota di Indonesia yang punya 5G sendiri? Pemkot atau Pemkap yang punya 5G? Pemerintahnya jadi provider. Iya. Parah ya? Parah. Bukan Telkomsel. Kita Pemkotnya jadi provider. Iya. Nah, ini itu pertanyaan yang ini. Jadi di internet kan ada intranet kan? Ya ini intranet sebagai kategori intranet. Jadi di 5G dimungkinkan ada yang namanya intranet 5G. Secara teknologi dimungkinkan. Di dunia yang sudah mengoperasi intranet 5G itu Amerika, Eropa, Jepang. Jepang ada sedikit lah. Cuma di Asia Pasifik baru Tangerang Selatan yang operasi itu. Jadi kita pertama, kita lihat. Nah ini udah saya kasih bocoran. Kalau bisa Anda tolong sekolahnya dimajuin. Terus coba kerjasama sama pemerintah kota ini apa sih? Bukan Jakarta Selatan. Forsil ya Pak ya? Ya, Forsil kerjasama Jakarta Selatan. Cara ngomongnya sederhananya, tuh Tangerang Selatan bisa, masa Jakarta Selatan tidak bisa? Ya, cuman gini, tolong sekolahnya dibagusin dulu nih, persoalan digital segala macam dibagusin. Setelah ini bagus, ngomong ke Jakarta Selatan, kita bisa. Nah, sekarang cara berpikirnya, ini bayangin, kalau Jakarta Selatan maju. Misalnya semua sekolah di Jakarta Selatan punya perusahaan digital.
Semua sekolah Jakarta Selatan punya server lokal, punya wiki offline, punya Moodle offline segala macam. Pertanyaannya, di satu republik ini ada berapa sekolah yang kayak gini? Di provinsi lain ada nggak? Belum kan? Tiba-tiba Jakarta Selatan jadi leader. Jangan kaget kalau ada nanti diundang buat ngasih ceramah di Kalimantan, di Sulawesi, di Papua. Mampus juga. Bukan, jadi kayaknya nanti for apa tadi? For perlu bikin tim buat minterin orang yang lain. Jangan ono lagi. Ononya capek. Ono cukup ke forsil aja. Forsil gerak lagi ke yang lain. Gitu. Kalau semuanya ono mah ono tambah kurus, padahal ono pengen kurus sih sebenarnya. Siap. Tuh, siap tuh Pak. Ini juga siap. Dari siapa ya? Ya boleh. Oh, keluar dari sini boleh. Oke. Sistem operasi Linux sama Windows ya pertanyaannya. Oke. Sekarang saya tanya ke Anda semua. Kira-kira layar di dunia banyakkan Linux, banyakkan Windows? 2/3 layar dunia itu Linux. Bingung kan? Bingung kan? Ayo, bingung kan? Faktanya gampang. Boleh tahu handphonenya apa? Android. Android itu apa? Linux. Ya udah. Android itu Linux. Jadi kita seringkali mikir Linux itu yang di komputer aja. Padahal Android itu Linux. Sama persis sama yang di komputer. Sama persis loh. Jadi Linuxnya Android sama Linux komputer sama. Cuman layarnya beda nih. Tapi dalamnya sama. Kalah. Jadi sekarang juga coba perhatiin. Windows kan ada WSL tuh. Windows Linux subsystem ya. Jadi Linuxnya udah masuk ke Windows sekarang. Jadi Windowsnya kalah sih sebenarnya. Cuman kita masih cara berpikirnya Windows yang menang, padahal Windowsnya udah kalah. Iya sih. Cuman ya itu cuma pilihan hidup lah. Nah, yang menarik dari Linux sama Windows, kenapa Windows bisa kalah? Karena Windows berbayar. Terus yang bisa ngembangin Windows adalah Microsoft aja. Linux itu gratis. Yang bisa ngembangin Linux semua orang. Akibatnya semua orang benerin Linux. Akibatnya Linux makin bagus. Coba kalau mau iseng ya, coba lihat TV smart TV. Itu dalamnya apa? Android Linux lagi. Pernah melihat TV yang dalam pesawat terbang? Pernah lihat waktu TV itu booting? Belum ya? Waktu booting pas nyala pertama kali. Udah pernah lihat? Linux kan dalamnya. Linux dalamnya. Jadi semua Linux itu parah. Yang jadi, tapi saran saya gini deh. Saran saya gini, Bapak Ibu tetap ngajarin siswanya pakai Windows aja. Supaya mahasiswa saya nggak ada saingan. Apa? Oh Windows yes. Pakai Windows. Soal iya kalimat yang lebih kurang ajarnya gini, Bapak Ibu ngajarin Windows, emangnya Bapak Ibu salesnya Windows, Microsoft, kan sakit hati ya. Kita ngajarin Windows kayak kita marketingnya Windows, padahal Anda semua tidak dibayar sama Microsoft, terus kita jadi salesnya Microsoft, kan sakit hati. Kalau saya mah nggak mau. Kalau lihat komputer saya kan saya nggak pakai Windows, saya pakai Linux banget. Saya mah nggak sakit hati. Ini sebetulnya dulu Pak siapa? Menristek Pak
siapa ya? Ada satu Menristek yang zamannya SBY. Bukan BJ. Iya, dia sempat, tapi udah gitu yang sekarang nggak ada. Soalnya Linux nggak bisa setoran, nggak kuat buat setoran. Iya. Iya. Hah? Udah. Wah, udah. Habis. Oke, beres ya. Oke, sekarang tolong dicatat dulu kalau ada apa-apa email saya. Saya bisa dihubungin pakai email sama Twitter. Emailnya onno, gampang lah namanya onno @indo.net.id. Saya ulang ya, onno@indo.net.id. Satu lagi onno@itts.ac.id. ono@indo.net.id. Satu lagi ono@itts.ac.id. Kalau saya nggak pakai IG, saya ada Facebook. Cuman saya biasanya komunikasi kalau di media sosial makanya Twitter. Saya nggak pakai WhatsApp. Ya, soalnya WhatsAppnya disadap sama setan di Pejaten. Isinya parah. WhatsApp saya disadap sama orang-orang itu, males saya. Jadi WhatsApp nggak rekomen. Kalau saya komunikasi lebih kalau Twitternya onno w purbo nyambung semua, onno w purbo Twitter nyambung semua. onno w purbo nyambung semua. Cuman para ibu di sini boleh follow saya karena 99% yang follow saya laki-laki di Twitter. Oke, butuh kasih sayang. Ibu langsung aja di follow Twitternya. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Tono, luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera beraksi ya untuk kopi pustaka ya. Tapi sebelum ditutup Bapak Ibu ada 5 menit waktu Bapak memberikan pemantapan tentang ITTS ya, terkait dengan MOU. Silakan Pak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mengganggu sebentar. Melanjutkan dari materi Pak Ono secara administratif. Mungkin Pak Ono tadi materi, saya ingin menyampaikan secara administratif. Bila Bapak Ibu ingin